Langit mendung menyelimuti kota kecil itu ketika Dika, seorang siswa baru, melangkahkan kakinya di SMA Arjuna. Sekolah itu memiliki reputasi sebagai salah satu sekolah tertua dan terbaik, namun suasana bangunannya terasa aneh. Temboknya kusam, jendela-jendela tua berderi tertiup angin, dan lorong-lorong panjangnya terasa sunyi meskipun dipenuhi siswa. Dika adalah anak pindahan dari kota besar. Ayahnya yang seorang pegawai negeri dipindahkan tugas ke daerah ini. Dika tidak punya pilihan selain meninggalkan teman-temannya dan memulai kehidupan baru di tempat yang terasa asing. SMA Arjuna adalah bangunan tua peninggalan zaman kolonial. Struktur bangunannya megah, tapi usang, seperti menyimpan rahasia yang tidak ingin diketahui siapapun. Bahkan sebelum hari pertama sekolah, Dika mendengar cerita-cerita dari warga sekitar tentang tempat itu. Mereka menyebutnya sebagai sekolah angker, dengan berbagai kisah tentang bunuh diri dan pembunuhan yang pernah terjadi di sana. Saat Dika berjalan melewati gerbang besi yang berkarat, ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Beberapa siswa memperhatikannya, tapi tidak ada yang menyapa. Ia merasa seperti orang asing yang tidak diinginkan. Kelas Dika berada di lantai 2, sebuah ruangan besar dengan papan tulis yang penuh coretan kapur dan meja kayu yang sudah penuh ukiran nama-nama siswa. "Selamat datang di kelas 11B," ucap wali kelasnya, Bu Ratna, dengan senyum formal. Dika memperkenalkan dirinya singkat di depan kelas, tapi tidak ada yang tampak benar-benar peduli. Ketika ia duduk di bangku paling belakang, seorang siswa kurus dengan wajah pucat menatapnya dari bangku seberang. "Aku Roni," kata siswa itu pelan. Dika tersenyum kecil dan menjabat tangannya. Tapi saat tangan mereka bersentuhan, Dika merasakan sesuatu yang dingin, hampir seperti menyentuh es. Hari itu berlalu dengan lambat. Guru-guru terus menerangkan materi, tapi Dika sulit berkonsentrasi. Beberapa kali ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari luar jendela. Namun, setiap kali ia menoleh, yang ia lihat hanya pohon besar di halaman belakang sekolah. Saat istirahat, Dika mencoba berbaur dengan teman-teman sekelasnya. Namun, sebagian besar siswa tampak enggan berbicara dengannya, kecuali Roni. "Kamu tahu, sekolah ini punya banyak cerita seram," kata Roni sambil memakan bekalnya. "Cerita apa?" tanya Dika, penasaran. Roni menurunkan suaranya. "Di lantai 3, ada lorong yang selalu terkunci. Katanya, dulu ada seorang siswi yang bunuh diri di sana. Dia meloncat dari jendela karena tidak tahan dibully oleh teman-temannya. Sejak itu, lorong itu ditutup." Dika mengernyit. Kenapa ditutup? Kalau cuma cerita, kenapa semua orang percaya? Karena sejak kejadian itu, banyak yang melihat bayangan perempuan berdiri di dekat jendela itu. Kadang, dia memanggil nama seseorang. Kalau kamu menjawab, kamu akan ikut mati. Dika tertawa kecil, meskipun bulu kuduknya meremang. Ia tidak percaya cerita seperti itu, tapi ekspresi serius Roni membuatnya sedikit ragu. Malam itu, Dika tidak bisa tidur. Cerita Roni terus terngiang di kepalanya. Ia merasa bodoh karena terlalu memikirkan hal itu. Namun, tepat pukul 2 dini hari, ia terbangun karena suara ketukan di jendela kamarnya. Suara itu pelan tapi konstan, seperti seseorang mengetuk dengan kuku. Dika menatap ke arah jendela, tapi tidak ada apa-apa di sana. Ia mencoba kembali tidur, tapi suara itu terus berlanjut. Dengan rasa takut, ia memberanikan diri untuk mendekat dan membuka tirai. Di luar jendela, ia melihat sesosok bayangan perempuan berdiri di bawah pohon besar di halaman sekolah. Wajahnya tidak jelas terlihat, tapi rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dika mundur dengan napas tersengal. Ketika ia melihat keluar lagi, sosok itu sudah menghilang. Keesokan harinya, Dika datang ke sekolah lebih pagi. Ia ingin memastikan dirinya tidak terlambat seperti hari sebelumnya. Namun, saat ia berjalan melewati lorong menuju kelas, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berhenti dan menoleh, tapi lorong itu kosong. Merasa aneh, ia melanjutkan langkahnya. Tapi suara langkah itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Ia berbalik cepat,
Dan kali ini ia melihat seorang perempuan berdiri jauh di ujung lorong. Rambutnya panjang menutupi wajahnya, dan seragamnya lusuh, seperti sudah lama tidak dicuci. "Siapa itu?" tanya Dika dengan suara gemetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap Dika dengan kepala sedikit miring. Dika berlari secepat mungkin ke arah kelasnya. Jantungnya berdegup kencang. Ketika ia menceritakan kejadian itu kepada Roni, temannya hanya mengangguk pelan. "Sudah kubilang, ada sesuatu yang tidak beres di sekolah ini," kata Roni. Dika mulai mencari tahu tentang sejarah sekolah itu. Ia mengunjungi perpustakaan, berbicara dengan beberapa guru, dan bahkan mencoba bertanya kepada warga desa. Ia menemukan bahwa SMA Arjuna memang memiliki sejarah kelam. Puluhan tahun yang lalu, seorang siswi bernama Sinta bunuh diri di lantai 3 setelah menjadi korban bullying. Namun, ada detail yang lebih menyeramkan. Sebelum bunuh diri, Sinta dikabarkan mengutuk teman-temannya yang menyiksanya. Beberapa minggu setelah kematian Sinta, salah satu siswi yang membulinya ditemukan tewas gantung diri di kamar mandi sekolah. Kasus itu diikuti oleh beberapa kematian misterius lainnya. Dika merasa ada pola yang aneh. Semua korban meninggal dengan cara yang tidak wajar, dan semuanya pernah berinteraksi dengan Sinta. Dika mulai mengalami kejadian-kejadian aneh setiap hari. Bayangan perempuan itu semakin sering muncul, bahkan di siang hari. Teman-teman sekelasnya mulai menjauh darinya, dan ia merasa seperti diisolasi. Suatu malam, saat ia sendirian di kamar, ia mendengar suara seseorang memanggil namanya. "Dika." Suaranya lembut, hampir seperti bisikan, tapi mengandung sesuatu yang menakutkan. Dika memberanikan diri untuk menjawab. "Siapa itu?" Suara itu tertawa kecil, lalu membalas, "Kamu tahu siapa aku? Aku menunggumu di lantai 3. Dika tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk menghadapi apapun yang mengganggunya. Malam itu, ia menyelinap ke sekolah bersama Roni. Mereka membawa senter dan mencoba mencari jalan ke lantai 3, meskipun lorong itu dikunci. Ketika mereka mencapai lantai 3, udara di sana terasa dingin, hampir membekukan. Lampu-lampu lorong berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Mereka menemukan pintu yang rusak, dan di balik pintu itu adalah ruangan dengan jendela besar yang menghadap halaman sekolah. Di sanalah, menurut cerita, Sinta meloncat. Di tengah ruangan, Dika melihat sosok perempuan berdiri. Wajahnya kini terlihat jelas. Kulitnya pucat, matanya hitam pekat, dan mulutnya melengkung menjadi senyum yang menyeramkan. "Kau datang," kata perempuan itu, suaranya menggema. Dika mencoba berbicara, tapi tubuhnya membeku. Roni di sampingnya tampak gemetar, tidak mampu bergerak. "Aku hanya ingin kalian tahu rasa sakitku," lanjut perempuan itu. "Kalian semua adalah bagian dari siklus ini." Sebelum Dika bisa bertanya apa maksudnya, perempuan itu melayang mendekat. Lampu-lampu padam, dan teriakan mereka bergema di seluruh gedung sekolah. Keesokan harinya, penjaga sekolah menemukan Dika dan Roni pingsan di lantai 3. Mereka segera dibawa ke rumah sakit, tapi ketika sadar, Dika tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi. Namun, ia tahu satu hal, perempuan itu belum selesai. Setiap malam, ia terus mendengar suara bisikan. Setiap kali ia melihat ke cermin, ia merasakan ada bayangan yang bergerak di belakangnya, meskipun kamar itu sepi. Perasaan diawasi terus menghantuinya, bahkan saat berada di tempat ramai. Tidak hanya itu, Dika mulai bermimpi buruk hampir setiap malam. Dalam mimpinya, ia berada di lantai 3 sekolah, mendengar tawa perempuan itu dan merasakan dinginnya angin yang menusuk kulit. Namun, ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Setiap kali Dika mencoba melupakan kejadian itu, ia menemukan tanda-tanda kehadiran sosok misterius di sekitarnya. Kadang, jendela kamarnya terbuka meskipun ia yakin sudah menutupnya. Buku catatannya terkoyak dengan coretan kata-kata aneh seperti, "Kamu tidak bisa lari," atau "Aku menunggumu." Roni juga berubah. Ia menjadi pendiam, bahkan cenderung menghindari Dika.
Saat Dika mencoba berbicara dengannya, Roni hanya berkata, "Kita tidak seharusnya pergi ke sana. Sekarang, kita terjebak." Dika merasa ia harus mengakhiri teror ini sebelum semuanya semakin buruk. Ia kembali ke perpustakaan sekolah, menggali lebih dalam tentang kisah Sinta. Di sana, ia menemukan sebuah artikel lama yang tidak pernah ia baca sebelumnya. Artikel itu menyebutkan bahwa sebelum Sinta bunuh diri, ia menuliskan surat yang ditujukan kepada guru dan teman-temannya. Surat itu penuh dengan kemarahan dan dendam, tetapi juga mengandung peringatan. Sinta menulis bahwa siapapun yang mengetahui kisahnya, siapapun yang mencoba menggali masa lalunya, akan ikut terseret dalam kutukan yang ia buat. Dia ingin semua orang menderita seperti dia, gumam Dika. Ketika Dika menunjukkan artikel itu kepada Roni, temannya hanya menatapnya dengan mata kosong. Tidak ada gunanya, Dika. Kita sudah terjebak. Tidak ada jalan keluar. Dika merasa tidak punya pilihan lain. Ia harus menghadapi Sinta sekali lagi, kali ini sendirian. Ia yakin bahwa untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus menemukan sesuatu yang belum terungkap, sebuah kebenaran yang mungkin bisa mematahkan dendam Sinta. Malam itu, Dika kembali menyelinap ke sekolah. Ia membawa sebuah kamera ponsel untuk merekam apapun yang terjadi, berharap ada bukti yang bisa membantunya memahami semuanya. Lorong lantai 3 terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Udara begitu dingin, dan setiap langkah kakinya menggema seolah-olah ia tidak sendirian. Ketika ia mencapai ruangan tempat Sinta bunuh diri, ia melihat sosok itu lagi. Sinta berdiri di dekat jendela, rambut panjangnya berkibar meskipun tidak ada angin. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di belakang Sinta, Dika melihat bayangan-bayangan lain, siswa-siswa dengan wajah pucat dan mata kosong. "Kamu kembali," kata Sinta, suaranya terdengar penuh ironi. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Dika dengan suara gemetar. Sinta tertawa kecil. "Aku ingin mereka tahu rasa sakitku. Aku ingin mereka merasakan ketakutan yang aku rasakan. Dan sekarang, kamu juga bagian dari ini." "Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Dika mencoba menggali lebih dalam. Sinta memandangnya dengan mata yang penuh kebencian. "Mereka menghancurkanku. Mereka membuatku percaya bahwa aku tidak berharga. Ketika aku membutuhkan pertolongan, tidak ada yang datang. Jadi, aku memilih mati. Tapi aku tidak akan pergi sendirian." Dika merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar dendam. Ia mendekat, meskipun tubuhnya gemetar. "Aku tahu kamu marah, tapi ini bukan jalan keluarnya. Kamu bisa pergi dengan damai." "Damai?" Sinta tertawa keras. "Tidak ada damai bagi mereka yang menghancurkanku. Tidak ada damai bagi mereka yang ingin tahu terlalu banyak." Seketika itu, bayangan-bayangan di belakang Sinta mulai bergerak mendekat ke arah Dika. Mereka mengeluarkan suara erangan rendah yang membuat bulu kuduk Dika meremang. Dika berlari sekuat tenaga, tapi lorong-lorong sekolah terasa seperti labirin tanpa akhir. Bayangan-bayangan itu terus mengejarnya, dan suara tawa Sinta menggema di telinganya. Ketika ia terpojok di sebuah ruangan kecil, ia melihat cermin besar di sudut ruangan. Di dalam cermin, ia melihat bayangan Sinta berdiri di belakangnya, tersenyum dengan cara yang mengerikan. "Kamu milikku sekarang," kata Sinta. Dika merasakan tubuhnya mulai lemas. Ia tidak bisa melawan, seolah-olah kekuatannya direnggut secara perlahan. Namun, ia ingat sesuatu yang pernah ia baca. Kutukan hanya bisa dipatahkan jika seseorang memaafkan atau melepaskan dendamnya. "Sinta, aku tahu kamu menderita. Tapi aku tidak akan menjadi bagian dari ini. Aku memaafkanmu. Aku melepaskan semua ini," kata Dika dengan suara tegas. Sinta terlihat terkejut. Bayangan di belakangnya mulai memudar, dan suara-suara itu perlahan mereda. Namun, sebelum menghilang, Sinta mendekat ke wajah Dika dan berbisik, "Kamu mungkin selamat hari ini. Tapi ingat, aku selalu di sini." Dika terbangun di halaman sekolah, tubuhnya terasa lemah. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa sampai di sana,
Tapi ia merasa bahwa apapun yang menghantuinya sudah berakhir, setidaknya untuk saat ini. Namun, ia tahu bahwa pengalaman itu telah mengubah hidupnya. Setiap kali ia melewati lantai 3, ia merasakan hawa dingin yang sama, seperti peringatan bahwa Sinta masih ada di sana, menunggu seseorang yang cukup bodoh untuk mencoba mengungkap rahasianya lagi. Dan Dika berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan pernah kembali ke lantai 3 itu. Tapi setiap malam, saat ia tidur, ia merasa seperti ada yang mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk kembali menghantui.